Dika duduk di barisan depan, menjawab pertanyaan guru dengan cepat dan akurat. Teman-temannya memandang dengan campuran kekaguman dan iri hati. Guru memuji Dika, tetapi mengingatkannya tentang pentingnya kerja tim. Dika hanya tersenyum penuh kemenangan. Dika memimpin diskusi proyek, suaranya mengalahkan saran teman-temannya. Frustrasi meningkat saat teman-teman Dika merasa suara mereka tidak didengar dan upaya mereka diabaikan. Ruangan memanas saat perdebatan meletus, dipenuhi dengan suara-suara yang meninggi dan balasan yang tajam. Akhirnya kelompok tersebut gagal menyelesaikan tugas. Dipanggil ke ruang guru, Dika mendengar beratnya kegagalan kelompoknya. Dika, kegagalan kelompokmu dalam menyelesaikan tugas ini memiliki konsekuensi serius. Dika mulai membela diri. Tapi, Bapak Ibu, kami mengalami kesulitan. Suara Dika menghilang saat kesadaran mulai muncul. Dia mengerti keseriusan tindakannya. Guru menawarkan kesempatan untuk penebusan. Saya bersedia memberi Anda kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dika berdiri di hadapan teman-temannya, kepalanya tertunduk dalam keheningan yang tegang. Dia mendongak, ekspresinya tulus saat dia berbicara. Aku minta maaf kepada teman-teman. Aku mengakui kesalahanku dan berjanji untuk bekerja sama dengan lebih baik. Sebuah senyuman merekah di satu wajah. Harapan menyebar ke seluruh kelompok. Dika dan kelompoknya bertemu kembali di perpustakaan, siap untuk mengerjakan proyek mereka. Dika mendengarkan dengan penuh perhatian ide-ide teman-temannya, membina suasana kerja tim dan kerjasama. Kolaborasi kelompok memuncak dalam keberhasilan penyelesaian tugas mereka, sebuah bukti dari usaha bersama mereka. Dika bermandikan cahaya kebanggaan dan kebahagiaan, sebuah ganjaran atas kemampuan barunya untuk bekerja sama. Pak Budi berdiri di depan kelas, menyampaikan pengumuman kelompok. Para siswa bersukacita, saling berbisik tentang kelompok mereka. Dika duduk dengan tatapan kosong, mengabaikan kehebohan di sekitarnya. Di perpustakaan yang ramai, Dika duduk sendirian, berjuang dengan tugasnya di tengah keramaian. In the school park, Dika sits alone on a bench, watching his friends work together, a pang of envy hitting him. In the quiet of his room, Dika grapples with his assignment, but his efforts prove increasingly futile. Driven to his limit, Dika makes a desperate decision to reach out to a classmate for assistance. Relief washes over Dika as his friend eagerly extends a helping hand, a gesture that sparks profound gratitude within him. Di kelas, kelompok-kelompok siswa dengan antusias mempresentasikan hasil proyek mereka. Ruangan itu dipenuhi energi dan kegembiraan. Dika dan timnya berdiri dengan bangga saat presentasi mereka berhasil, menunjukkan kekuatan persahabatan dan kerjasama. Dika merenungkan, menyadari nilai persahabatan dan kolaborasi yang mendalam, sebuah pelajaran yang akan selalu dia hargai. Dika, Rani, and Andi huddle together, the air thick with unspoken tension. Rani breaks the silence, her question hanging in the air. Oke, jadi tema, apa yang sebaiknya kita pilih untuk presentasi ini? Dika's dismissive words cut through the collaborative atmosphere. Apapun yang kalian usulkan, pasti tidak ada yang bagus. Rani and Andi sit surrounded by towering bookshelves, their faces etched with concern. Aku bingung dengan sikap Dika. Kenapa dia selalu meremehkan kita? Rani's voice is filled with confusion. Andi responds softly. Mungkin dia punya alasan tertentu. Kita coba bicara dengannya secara pribadi. Rani and Andi approach Dika in the school park. Dika sits in silence, his expression clouded with melancholy. Andi asks, Dika, kenapa kamu selalu menolak usulan kami? Apa ada masalah? Dika confesses, aku merasa tertekan karena harus selalu sempurna. Aku takut gagal jika mengikuti ide orang lain. Rani offers support. Kerjasama dan saling menghargai itu penting, Dika. Andi reinforces. Betul, Dika. Kita di sini untuk saling membantu.